Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kriteria orang yang beriman. Paling tidak Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan kelima. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ciri orang yang beriman, iman kepada hal yang gaib, lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga iman untuk menegakkan salat, kemudian memberikan sebahagian, menginfakkan sebahagian rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian juga mengimani kitab-kitab Allah yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih kepada Al-Qur'anul Karim yang di dalam bulan ini Allah menyebutkan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Salah satu indikator orang yang beriman kepada kitabullah, yakni Al-Quran, pertama tilawatahu, membacanya, kemudian memahaminya, kemudian yang ketiga mengamalkannya, yang keempat mendakwahkannya. Salah satu tanda iman kepada Allah adalah kita wajib ada perintah memberikan infak dari rezeki yang sebagian rezeki yang kita dapatkan. Para ulama memberikan kategori infak ini ada dua macam. Ada infak wajib namanya zakat, ada infak sunnah namanya sedekah. Infak sedekah ini amat sangat luas. Saya tidak akan bahas dalam malam ini. Termasuk senyum saja sedekah. Kalimat thayyibah saja sedekah. Menyingkirkan duri saja sedekah. Begitu luas. Zakat wajib kita kenal. Ada zakat maliyah. Kemudian ada zakat profesi, ada zakat badaniyah. Kita tahu zakat artinya secara bahasa, zakat itu tumbuh, zakat itu subur, zakat itu keberkahan, zakat itu menghapus dosa-dosa, daki-daki, kotoran. Dari definisi ini, sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah mengatakan alladzina yunfikuna fisabilillah ambatat sab'a sanabila min kulli sumbulatin min atu habbah. Siapa yang menginfakkan harta jalan Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda, seperti halnya orang yang menanam padi. Dari setiap butir padi yang ditanam akan tumbuh 7 bulir, setiap bulirnya 100. 1 kali 7 kali 100, Allahu Akbar. Itu ibadah di luar Ramadan. Kebaikan seorang yang beriman menginfakkan hartanya di luar Ramadan 10 sampai 700 kali lipat. Di ayat tadi sampai 700 kali lipat. Di bulan Ramadan tidak terhingga. Hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam. Sudah menjadi maklum
setiap bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan kita punya kewajiban bagi yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah, zakat badaniyah. Mengapa disebut zakat badaniyah? Setiap orang yang badannya setiap orang yang hidup, tidak kecuali bayi yang baru lahir, sebelum Idul Fitri, maka dikenakan zakat fitrah. Apalagi yang sudah balik. Hanya bagi yang belum, seperti anak-anak itu kewajiban orang tuanya. Kemudian berapa ukurannya? Ukurannya 3,5 liter atau 2,7 kilogram. Konversi silakan sesuai dengan apa yang kita konsumsi, beras yang kita konsumsi. Kalau beras yang kita konsumsi 1 kilo 20.000, sebaiknya jangan kurang dari 20.000. Karena ini bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Membersihkan diri kita sendiri. Kata Rasulullah, zakat fitrah itu fungsinya untuk membersihkan hal-hal yang dapat membuat puasa tidak sempurna, karena boleh jadi karena ucapan yang tidak baik, ya. Kemudian hal-hal yang sia-sia dan sebagainya. Tidak boleh dikeluarkan setelah Idul Fitri. Tidak lagi namanya zakat tapi sedekah. Kapan dikeluarkannya? Tidak apa-apa. Sejak masuk Ramadan boleh saja. Tetapi sebaiknya dan para ulama mengatakan, ya paling tidak untuk memudahkan amilin untuk distribusinya, ada jeda waktu di malam-malam seperti inilah, H-5, sehingga mudah amil mendistribusikan kepada yang mustahik itu. Kecuali langsung diberikan kepada si mustahiknya, boleh di malam takbir, atau boleh jadi kalau kepepet sebelum Id, begitu. Tapi jauh lebih bagus, karena fungsi zakat fitrah ini adalah menjamu untuk menggembirakan fuqara wal masakin, sebaiknya 2-3 hari sebelum Idul Fitri. Para ulama mengatakan sekalipun jumlah mustahik itu dalam surat At-Taubah ayat 60 ada 8, kekecualian untuk zakat fitrah lebih diutamakan untuk fuqara wal masakin. Tidak 8 asnaf itu, beda dengan zakat mal. Ya, kalau untuk zakat fitrah wabil khusus untuk diutamakan untuk fuqara wal masakin, fakir miskin, sehingga dia bisa berhari raya bersenang-senang sebagaimana kita. Kita tidak boleh analogikan di zaman modern seperti ini, masa kita ingin masuk surga hanya memberi 3,5 liter atau 2,7 kilo. Kita tidak boleh pakai logika. Soal sodako, mau silakan ngasih mobil, ngasih rumah, ngasih yang lain silakan saja. Tapi urusan zakat fitrah tidak boleh dianalogikan. Karena kita kaya, dikonversi. Saya malu kalau memberikan zakat 2,5 kilo, 2,7 kilogram. Diganti dengan yang lain, tidak boleh. Agama tidak boleh diakal-akali. Itu aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi saya pernah mendengar, tidak layak masa kita ngasih orang miskin dengan untuk membersihkan diri kita dengan beras atau uang ukurannya tadi 2,7 kilogram. Itu penting. Saya katakan di mimbar ini, itu aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diganggu-gugat dari Rasulnya. Adapun mau sedekah di luar itu monggo silakan. Seperti halnya
Seringkali anak muda, Pak, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kan waktu segar bugar. Harusnya kan kalau perlu 4-5 rakaat, bahkan 8 rakaat. Kan lagi sehat pagi, segar-segarnya, udara segar, banyak oksigen. Seharusnya dibalik, yang 2 rakaat sholat zuhur, tidak boleh direkayasa. Agama ini ada aturannya yang diinikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang beriman, salah satu orang beriman itu cirinya adalah dalam surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-15, orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah, aminu billahi wa rasuli, lam yartabu wajahadu fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi orang yang beriman itu beriman kepada Allah dan Rasul dan tidak ragu. Lam yartabu wajahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Ulaika humus shodiqun. Itulah orang-orang yang benar imannya. Jadi kita beragama, ada hal-hal yang perlu pakai ro'yu, ada yang kita ikut saja. Seperti kisah Umar Ibn Khattab. Terkait Ibn Khattab ini adalah Umar ini orang yang cerdas akalnya, tetapi dia orang yang begitu komitmen ketaatannya kepada Rasulullah. Bagaimana ketika haji, Umar ini mencium Hajar Aswad. Kata dia, hei batu, kamu nih saya cium sebenarnya nggak memberi manfaat apa-apa. Kalau saya tidak melihat Rasul mencium, saya tidak menciumnya. Subhanallah. Jadi kita sebagai umatnya, apa yang dikatakan Rasulullah benar adanya, sodaqah, benar adanya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya oleh Abu Jahal, wahai Abu Bakar As-Siddiq, benarkah Rasulullah itu malam tadi katanya jalan-jalan ke langit ke-7, Isra Mi'raj? Bukankah itu mimpi? Bukankah itu ucapan orang gila? Nggak mungkin. Perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa saja sekian kilo, apalagi dari Al-Aqsa ke langit ke-7. Nggak mungkin semalam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Apapun yang dikatakan Rasulullah, sodaqah, benar adanya. Kita sebagai orang beriman harus menyikapi seperti itu. Alhamdulillah. Oleh karena itu saya mengajak pada diri saya, mengajak kepada saudara-saudara saya, peserta itikaf, malam-malam yang penuh, luar biasa, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari malam terakhir ini adalah malam penentuan. Babak di mana kita mengaruh kehidupan yang lebih jauh lagi, lebih panjang. Baik itu hari esok atau hari di mana kita akan kekal abadi. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innal khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan apa saja yang telah kamu siapkan untuk kehidupan di hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu amat sangat mengetahui segala perilaku yang kamu perbuat. Hadirin, momentum itikaf ini adalah momentum puncaknya ibadah. Rasulullah dari mulai sejak ke Madinah sampai wafat tidak pernah meninggalkan itikaf. Oleh karena itu saya mengajak pada diri saya, juga kepada teman-teman, saudara-saudara seiman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan. Tinggal 6 malam lagi. Ya. 5 malam lagi bahkan. Jangan sia-siakan. Tinggalkan kasur-kasur yang empuk. Tinggalkan di mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat ke-15, 16 sampai 17, salah satunya adalah ciri orang ahli surga itu dulunya
sedikit tidurnya di waktu malam. Kemudian waktu-waktu sahurnya adalah waktu di mana dia untuk istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Demikian yang bisa sampaikan. Jangan lupa saya ingatkan sekali lagi, tidak boleh kita lalai untuk zakat fitrah. Jangan sampai lupa, jangan sampai kita mengabaikan. Usahakan jauh sebelum malam takbir sudah disampaikan kepada yang berhak. Jangan sampai, mohon maaf karena saya sering menjadi amil, jangan sampai membebani amil. Karena kalau amil itu membagikannya malam takbir, bayangkan kalau semua masuk di hari itu, tidak sampai pada sasaran sehingga asal-asalan penyampaiannya. Sementara kalau tidak disampaikan dosa, disampaikan tidak kena sasaran. Jauh lebih bagus mulai malam ini, mulai besok, upayakan sampai malam takbir maksimal. Bahkan seringkali di Al-Huriyah ini kalau malam takbir sudah ditutup, tidak lagi memberi peluang untuk menerima karena kesulitan untuk distribusinya. Kecuali hal-hal yang sifatnya darurat, seringkali di sini darurat karena anak yang datang dari jauh, orang tuanya di Prumdos, ya, kita terima dalam kondisi seperti itu, tapi tidak banyak. Karena kami tidak susah untuk mendistribusikan seperti itu. Karena apa? Anak-anak kami yang ada di Marbot ini para mustahik, jadi nggak terlalu susah, ya. Jadi diantaranya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu. Dia bukan fakir tapi miskin, ya. Di antaranya sabilillah juga. Tapi prioritasnya adalah fuqara wal masakin. Demikian dari saya, sekaligus sebagai pengumuman mewakili pengurus masjid, ya. Tidak boleh menyanyiakan kesempatan yang baik ini untuk fastabiqul khairat. Lebih cepat, lebih baik. Demikian, wa'afu minkum. Yang baik datang dari Allah, yang salah karena kebodohan saya, kefakiran saya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.